بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadi momentum yang paling utama yang harus selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Terlebih lagi ada nikmat iman dan Islam yang terus tertanam dalam hati dan jiwa kita. Yang kita berharap dengan dua nikmat ini Allah terus jaga, Allah terus tanamkan dalam hati kita sehingga kita mati dalam keadaan yang baik nanti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang, seorang manusia yang paling agung yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fenomena yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin sekaligus ini menjadi bahan introspeksi dan evaluasi bagi kita semua sebagai kaum muslimin, bahwa banyaknya di antara kaum muslimin yang melakukan suatu ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada waktu-waktu tertentu saja, hanya pada momen-momen tertentu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika momen itu telah berubah, ketika situasi itu telah berubah, kadang-kadang muncul rasa malas atau rasa loyo untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan suatu kemunduran yang tidak patut dilestarikan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat situasi dan kondisi ini, Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengekspresikan keprihatinannya dengan mengatakan, laisal mu'minu man ya'malu yawman aw yawmain. Tidaklah dia dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia hanya melakukan ibadah dan ketaatan satu dua kali saja. Tidaklah dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia melakukan ibadah dan ketaatan 1-2 pekan saja, 1-2 bulan saja, atau 1-2 tahun saja. Kemudian beliau mengangkat salah satu firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang kepada al-yaqin. Para ulama menyebutkan bahwa maksud daripada al-yaqin di sini adalah kematian. Maknanya beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan apa yang telah diwajibkan kepadamu dan tinggalkan sesuatu perkara yang telah dilarang olehmu sampai datang ajal menjemput. Itulah yang disebut dengan istiqamah, yaitu melazimi ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah adalah luzum taatillah, konsisten, kokoh berdiri dalam ketaatan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mampu menanamkan sifat istiqamah di dalam dirinya, sesungguhnya dia adalah orang yang paling berbahagia hidup di muka bumi ini. Di dalam mukadimah tadi, khatib mengangkat salah satu firman Allah yang termaktub dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mampu
mengistiqomahkan dirinya, mereka mampu kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan satu malaikat kepada hamba tersebut untuk menyampaikan wala takhaf wala tahzan, jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau sedih, justru engkau harus menjadi orang yang paling bergembira di muka bumi ini, sebab asbab istiqomahanmu itu Allah janjikan surga seperti apa yang telah Dia tuliskan dalam surat ini. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, istiqamah juga merupakan salah satu harta yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta tidak hanya berupa rupiah, harta tidak hanya berupa persawahan dan lain sebagainya, tapi terlebih lagi harta yang paling berharga yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat keistiqomahan. Saking istiqomahnya, saking istimewanya sifat istiqomah ini, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sahabat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara tentang Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan kalimat yang panjang dan lebar. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah terhadap pernyataan tersebut. Sebuah nasihat yang sangat sederhana tapi memberikan makna yang sangat luar biasa, memberikan makna yang luas sekali, dan memberikan PR yang luar biasa bagi diri kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu perkara tentang Islam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga tidak menjawab dengan kalimat yang panjang. Rasulullah menjawab dengan kalimat yang sangat pendek. Ahabbul a'mal ila Allahi adwamuha wa ikhwan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sedikit, namun engkau mampu istiqamah, mampu konsisten untuk melakukan amalan tersebut. Sesungguhnya riwayat ini memberikan penyegaran kepada kita semua jemaah sekalian. Sesibuk apapun kita dalam urusan dunia ini, jangan sampai kita lupa bahwasanya ada Allah yang selalu melihat aktivitas kita, ada Allah yang selalu memantau kehidupan kita, ada Allah yang selalu melihat kemana arah dan kemana jalan yang telah kita lalui. Maka patut kita menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan kemusnahan nanti. Maka harus kita jaga, paling tidak kita mampu mengistiqomahkan untuk melaksanakan ibadah fardu 5 kali dalam satu hari, satu malam di masjid sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah. Jadi contoh bagi anak-anaknya. Ini amalan yang telah diwajibkan. Jangan sampai kita meninggalkan amalan tersebut. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban tersebut. Sebab luar biasa ketika kita berani meninggalkan sesuatu yang telah diwajibkan kepada kita semua, maka kita akan mendapatkan keburukan, kita akan mendapatkan kesusahan kehidupan di dunia ini. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita menjaga hati kita, perlu kita menjaga jiwa kita, agar bagaimana kita tidak terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang merugi di dunia ini, terlebih lagi akan mendapatkan kerugian di akhirat kelak. Poinnya, agar bagaimana kita mampu melaksanakan istiqomah ini adalah memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaharui iman ini sangat dibutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Sesungguhnya iman seorang itu kadang naik dan kadang pula turun, kadang bertambah dan kadang pula berkurang. Dia bertambah karena selalu dibarengi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman seseorang itu akan turun ketika selalu dibarengi dengan kemaksiatan dan dosa yang terus-menerus dia lakukan. Maka jadikan masjid ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan masjid ini sebagai tempat untuk kita bersujud, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita banyak bermohon, banyak bersujud kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menambah terus-menerus kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya adalah bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man ahadukum bi khalil. Seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Maka ketika kalian kepingin mencari teman yang baik, maka lihat siapa yang ada di dekatnya. Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita semua. Sebab di muka bumi ini mencari teman, mencari sahabat itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan terbawa pada situasi itu. Banyak berteman dengan orang yang habis waktunya untuk mengejar rupiah, maka kita akan terbawa pada situasi itu. Maka carilah teman yang mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hatiku, tetapkan hatiku pada agama. Doa ini kita hafal, sering kita dengar, tapi sudahkah kita mampu mengistiqamahkan dalam setiap ibadah fard dan ibadah sunnah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dalam kehidupan ini, kita diberikan kemampuan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita beberapa hari yang akan datang. Maka persiapkan diri kita dari sekarang. Persiapkan mental kita. Apa yang kita akan berikan untuk Ramadan? Apa yang kita akan berikan untuk Allah di bulan Ramadan? Sungguh orang yang merugi adalah ketika Ramadan datang kepadanya, namun dia tidak mampu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga diri kita, dan jaga keluarga kita agar dapat menyambut bulan yang penuh dengan kebaikan ini dengan keistiqomahan, dengan semangat membaca Al-Quran, dengan semangat melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Semangat ini harus kita mulai dari saat ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa para sahabat mulai dari bulan Ramadan, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban sampai dengan bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita orang yang belum mendapatkan jaminan surga, tapi kita dengan datangnya bulan Ramadan kita malah berleha-leha. Jangan sampai. Jaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang bulan Ramadan kita mampu memanfaatkan bulan yang sangat sebentar ini untuk mendongkrak iman kita, untuk menambah pahala kita, dan untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat menanamkan sifat istiqamah dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia ini, terlebih lagi kita akan mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasan tabuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini pesan Rasulullah kepada kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Iringilah perbuatan burukmu dengan sesegera mungkin berbuat kebaikan. Niscaya Allah akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut dan pergaulilah manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Sidang jamaah rahimani wa rahmatullah. Mari kita menutup khutbah Jumat kali ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberikan umur kepada kita semua untuk sampai pada bulan Ramadan, dan Allah berikan kemampuan kita semua untuk dapat menanamkan sikap istiqamah dan konsisten dalam ibadah dan ketaatan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa al-batila batil warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa min lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus.